musibah tersebut memanggil atau mengajak kita semua untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di hari pertama bulan puasa pada tahun ini, masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan, terlebih khususnya lagi di Kecamatan Arosbaya dan Blega, mereka semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang diuji, sedang diberikan musibah berupa banjir yang melanda mereka semua. Yang bahkan kata penduduk kota Blega, banjir yang terjadi saat ini mengalahkan atau lebih besar dari banjir yang dulu pernah terjadi pada tahun 2000-an. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mengucapkan ucapan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, kepada hamba Allah yang oleh Allah sedang diuji dengan suatu musibah. Ucapan tersebut adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kata Nabi, siapapun seorang hamba Allah yang ketika dilanda musibah mengucapkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dan yang disukai oleh hamba itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jikalau kita perhatikan, musibah berupa banjir yang melanda kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Madura, itu terjadi ketika mereka semua sedang menjalankan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua di bulan Ramadan. Saat mereka semua sedang menjalankan ibadah puasa ini, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka musibah berupa banjir, yang mana tentunya dengan datangnya musibah berupa banjir ini pasti akan membuat masyarakat yang ada di Pulau Madura yang sedang menjalankan ibadah puasa tersebut akan lebih mengalami kesulitan. Karena yang pertama, mereka sedang menjalankan ibadah puasa, dan yang kedua, musibah banjir sedang melanda mereka. Ini merupakan kesulitan yang tidak biasa kita alami. Namun di balik kesulitan ini, ada suatu kaedah yang telah dirancang oleh para ulama kita. Kaedah tersebut berbunyi, kullama kathura wa syaqqa kana afdal. Kata para ulama, setiap ibadah yang kita lakukan, ibadah tersebut menemukan rintangan dan tantangan yang lebih besar, maka ibadah tersebut akan lebih bernilai, akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, mudah-mudahan kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Madura, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi musibah yang berupa banjir ini. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini,
berlandaskan hadis yang berbunyi, inna ahabbal a'mal ilallahi ta'ala ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah setelah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara muslim kita. Berangkat dari hadis ini, maka pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin memberikan takziah atau hiburan kepada kerabat-kerabat kita, kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan tersebut adalah hikmah-hikmah yang telah disiapkan oleh ulama kita untuk hamba-hamba Allah yang sedang diuji atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana andaikan seorang hamba Allah yang sedang diuji dengan suatu musibah oleh Allah mengetahui, memahami dan menyadari akan adanya hikmah-hikmah di balik semua musibah yang Allah berikan kepada hamba Allah itu, maka niscaya hamba Allah tersebut akan dengan sangat lapang dada, akan dengan sangat ikhlas, bahkan akan dengan sangat gembira untuk menerima musibah yang Allah berikan kepadanya. Hikmah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini merupakan kandungan ilmu yang saya simpulkan dari salah satu karya ulama terkemuka. Beliau adalah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam kitabnya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam menyampaikan beberapa hikmah yang akan kita simpulkan sebagai berikut. Hikmah yang pertama adalah dengan datangnya musibah yang melanda seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah tersebut akan membawa pelajaran yang begitu besar, akan membawa peringatan yang begitu besar untuk hamba tadi. Peringatan tentang keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelum datangnya musibah, kita semua merasa mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga dengan kebiasaan yang kita lakukan tersebut, kita melupakan bahwa di balik kita semua ada zat yang begitu amat sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, maha berkuasa, dan maha mampu melakukan segala-galanya. Kemudian hikmah yang kedua adalah dengan datangnya musibah itu akan mengingatkan kepada kita, akan menyadarkan kita semua bahwa sekalipun kita memiliki jabatan yang begitu tinggi, betapapun kehebatan kita di mata manusia, maka tetaplah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hamba Allah atau budaknya Allah yang tidak bisa melakukan apapun tanpa izin dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hikmah yang pertama dan yang kedua ini, jikalau kita gabungkan, maka akan menghasilkan pelajaran yang begitu amat sangat agung, yaitu selama kita merasa bahwa kita adalah hamba atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu pulalah kita harus meyakini dan memberikan kesadaran kepada hati kita bahwa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin melakukan apapun atau akan melakukan apapun kepada kita, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah adalah Tuhan kita dan kita makhluk yang lemah adalah budaknya atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah datangnya musibah yang melanda kita semua, khususnya sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Madura. Musibah tersebut memanggil atau mengajak kita semua untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk segera bermunajat, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekhilafan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala kealpaan kita di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika musibah belum menghampiri kita, kita banyak lalai, banyak lengah dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah datang bertamu kepada kita, maka hakikatnya musibah tersebut mengajak kita semua, memanggil kita semua untuk segera ingat, untuk segera bertaubat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza massal insan durrun da'a rabbahu muniban ilaih." Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sedang dilanda oleh suatu musibah, maka niscaya hamba tersebut akan segera bertaubat, memohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah-hikmah selanjutnya akan kita bahas di perjumpaan kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama saat ini akan mendatangkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Waffaqanallah wa iyyakum ila tariqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.